Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga dalam kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Sebelum kita memulai materi kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Lahumul Fatihah. Amin. Baik, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan mengenai perkembangan Islam pada masa modern. Perkembangan Islam pada masa modern. Masa pembaharuan Islam dimulai sejak tahun 1800 Masehi yang ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam untuk memperoleh kemajuan terhadap berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Contoh beberapa negara yang mayoritas masyarakatnya Islam yang memerdekakan dirinya dari penjajahan, yaitu Indonesia, Pakistan, Mesir, Irak, Syiah, dan Lebanon. Setelah mereka bersama dengan perintah agamanya melakukan usaha pembangunan di berbagai bidang demi terwujudnya bangsa yang masyarakatnya adil dan makmur. Kemudian, perkembangan ajaran Islam pada masa modern. Sebelum dan sesudah tahun 1800 Masehi, banyak umat Islam yang menyimpang dari ajarannya, seperti percaya pada dukun, mencampur adukkan ketauhidan dengan kemusyrikan. Contohnya yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, perkembangan pada masa modern. Pada masa pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan di berbagai negara, seperti Turki, India, dan Mesir. Yang pertama, Muhammad Ali, penguasa Mesir, mengirim mahasiswa untuk pergi mempelajari ilmu pengetahuan di Prancis. Dan setelah mahasiswa itu pergi ke Prancis untuk mempelajari ilmu pengetahuan, kemudian ia mengajar di perguruan tinggi. Yang kedua, Sultan Muhammad dan Kesultanan Turki Utsmani melakukan berbagai usaha agar umat Islam di negaranya dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan Islam pada masa modern terjadi sejak tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Salah satu ciri kehidupan modern yaitu yang pertama, menurut Alvin Toffler,
yaitu masyarakat informasi. Dalam perkembangannya, melahirkan 4 tipologi kehidupan. Antara lain, yang pertama, bertumpu pada paham positivisme. Yang kedua, mendorong manusia bersifat hedonisme dan konsumerisme. Yang ketiga, perkembangan ilmu dan teknologi sangat cepat. Yang keempat, bersifat eksploitatif. Kemudian yang kedua, menurut Deliar Nur, ciri-ciri kehidupan masyarakat modern yang perlu untuk dilakukan setiap manusia, terutama bagi umat Islam. Yang pertama yaitu bersifat rasional. Yang kedua, berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, bersifat terbuka. Kemudian yang keempat, selalu menghargai waktu. Dan yang terakhir, mampu berpikir objektif. Kemudian, perkembangan kebudayaan Islam pada masa modern. Yang pertama, arsitektur, berfungsi untuk melayani keagamaan seperti masjid, makam, madrasah, dan ada pula untuk kepentingan sekuler. Yang kedua, Masjidil Haram, yaitu masjid yang dimuliakan. Masjid ini dibentuk 4 persegi di tengah kota Makkah, dan masjid ini adalah masjid tertua di dunia. Yang ketiga, Masjid Nabawi, masjid yang terkenal sangat indah dan luas di dunia Zaitun, yaitu di Madinah. Yang keempat, sastra. Pada masa pembaharuan, banyak kemunculan sastrawan yang karya-karya sastranya bersifat alami di berbagai negara. Kemudian yang kelima, kaligrafi, salah satu seni Islam yang murni dihasilkan oleh orang Islam, berbeda dengan seni lainnya yang berpengaruh pada non-Islam. Yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern. Yang pertama yaitu adanya kesenjangan antara dunia Islam dengan Eropa. Yang kedua, lahirnya berbagai gerakan pemurnian ajaran agama Islam. Yang ketiga, lahirnya gagasan nasionalisme di dunia Islam dengan berdirinya partai-partai politik. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk menyimak materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.